Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa jelang putusan vonis hakim kepada 5 terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ini ngebuat masyarakat semakin deg-degan dan juga terjadi banyak perdebatan. Ada yang percaya dengan independensi dari Yang Mulia Hakim, ada yang meragukan. Ini tidak hanya di lapisan masyarakat, tetapi juga di kalangan praktisi hukum pidana pun juga sama. Salah satu yang cukup vokal menyuarakan kritik untuk jaksa dan juga mengawal kasus ini untuk on the right track adalah mantan hakim Asep Iwan Irawan yang sampai saat ini aku lihat keterangan terbarunya dalam tanda kutip beliau ini dengan tegas menantang jaksa penuntut umum, tepatnya adalah dari jaksa agungnya, untuk melakukan debat bagaimana logika dan aturan hukum tentang hal-hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan masyarakat. Misalnya isu kenapa tuntutannya 12 tahun untuk Baradae. Kemudian dengan statement yang disampaikan dari jaksa ke Baradae tentang dilema yuridis, kenapa dikatakan seperti ini. Terus juga tentang justice kolaborator, karena menurut Asep Iwan Irawan, kalau jaksa itu benar-benar on the track, tidak ada dugaannya indikasi titipan-titipan, tangan-tangan halus atau tujuan kepentingan tertentu, harusnya tidak ada yang namanya dilema yuridis. Semua itu sudah jelas, apalagi juga dalam kategorinya kita memang harus mengakui ada sudut pandang lain yang mengatakan bahwa justice kolaborator itu memang ada beberapa syaratnya. Salah satunya adalah dia bukanlah sebagai pelaku utama, dan ada interpretasi dari sebagian jaksa yang menyatakan bahwa Baradae bagian dari pelaku utama, dan ini ditentang dengan Asep Iwan Irawan karena Baradae ini hanyalah sebagai alat saja dan dia melakukan hal tersebut bukan karena ada sesuatu hal dia motif sendiri, tetapi karena adalah perintah dari Verdi Sambo. Dan kita ketahui juga dari fakta persidangan, ternyata kan Verdi Sambo pada saat memerintahkan Baradae melakukan penembakan tersebut, dia sedang memakai seragam dinas. Secara psikologi, ini juga dia sebagai seorang anggota BRIMOB yang memang fungsinya dia itu pada saat menjalankan perintah tidak boleh berpikir kritis, tidak boleh bertanya dulu apa maksud perintah tersebut. Itu adalah berbeda mungkin ya dengan kepolisian atau lembaga lainnya, pada saat diberikan tugas atau perintah dianalogikakan terlebih dulu, dilogikakan, baru menjalankan perintahnya. Sangat bertolak belakang dengan anggota BRIMOB. Apapun perintah dari atasan, jalankan dulu, setelah itu kelar baru nanti didiskusikan. Dan sayangnya Baradae dimanfaatkan oleh seorang jenderalnya, yakni adalah Verdi Sambo. Terminologi yang menjadi salah satu concern dari Asep Iwan Irawan mengenai eksekutor. Well, ini adalah bahasa yang menurut aku juga cukup debatable ya, subjektif. Menurut Asep Iwan Irawan, ya eksekutor itu adalah para penegak hukum di sini, dari jaksa dan sebagainya. Tetapi kita nggak bisa menutup mata kalau eksekutor dalam pengertian masyarakat dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini kan eksekutor itu kan dari bahasa Inggris ya sebenarnya ya. Itu kan lebih berperan ke dalam peranan 4 yang ada di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ada otak atau dalang, eksekutor, orang yang melaksanakannya, orang yang mengetahui, dan juga orang yang membantu. Nah, maksudnya adalah kesini sebenarnya si eksekutor itu adalah orang yang melaksanakannya. Tetapi bukan tentang terminologi kalau menurut aku, tetapi tentang maknanya, interpretasinya. Kalau terminologi, aku yakin sekali, aku setuju dengan pernyataan Pak Asep bahwa para jaksa yang menangani kasus ini, salah satunya juga katanya ada muridnya Pak Asep, mahasiswanya, dan dikatakan mereka juga pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan juga jenius. Tetapi dalam kasus ini bukan tentang kepintaran atau kecerdasan, tetapi tentang kuasa sesuatu hal yang tidak bisa didiskusikan karena tidak terlihat dalam persidangan. Ya, kalau dari Pak Mahfud MD sih mengatakan serangan bawah tanah atau ada tangan-tangan halus, ataupun juga Asep Iwan Irawan mengatakan kan sempat di beberapa keterangannya di media lalu, Asep Iwan Irawan mengatakan sempat hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat menghadiri sidangnya Barada Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati. Dia mengklaim saat
saat itu dia melihat ada kaki tangan yang maklar-maklar kasus yang melakukan dugaan-dugaan adalah membantu untuk menangani kasus Sambo secara ilegal dengan suapan atau hal-hal seperti itu dia melihat. Tetapi pada saat ditanyakan, boleh disebutkan siapakah oknum tersebut? Asep Iwan Iryawan mengatakan, ya tidak bisa, karena kan ini tindak pidananya belum terjadi. Kalau dikasih tahu, ya mereka akan mengambil langkah preventif atau kabur, yaitu adalah masuk akal sekali. Tetapi gini teman-teman ya, perlakuan mengenai Baradae yang sebagai justice kolaborator itu harusnya dari awal memang sudah diperlakukan seperti itu. Tetapi kan ini yang masih menjadi perdebatan. Jaksa mengatakan, iya nggak usah khawatir, 12 tahun penjara itu adalah bagian sudah dipotong dengan status dia justice kolaborator. Tetapi dalam pasal yang mengatur justice kolaborator, ada keterangan yang mengatakan bahwa justice kolaborator itu harus mendapatkan hukuman yang teringan di antara para terdakwa. Hal ini saja sudah tidak masuk akal. Makanya Pak Asep dengan percaya diri meminta dari Jaksa Agung untuk berdiskusi dengan dia. Kenapa kok Baradae diberikan 12 tahun tuntutannya, dan juga mengenai dilema yuridis tersebut. Bahkan mengenai dilema yuridis ini juga sebenarnya cukup dikritisi ya oleh mantan jaksa juga, yang mengatakan nggak perlu ada dilema yuridis seperti ini. Harusnya jaksa juga berani, karena kasus dari Brigadir Joshua ini terungkap karena kumpulan keberanian mulai dari keluarga korban, pengacara, terus juga aktivis sosial, baik itu yang secara murni atau mendompleng untuk kepentingan tertentu, which is fine. Karena yang penting kalau sesuai dengan mencari kebenaran, apapun motifnya tidak masalah. Yang penting tujuannya sama. Kemudian juga Asep Iwan Iryawan memunculkan beberapa klaim yang dia katakan. Misalnya begini, dulu ada calo-calo tilang, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi calo tilang. Si kaki tangan tersebut itu adalah awalnya calo-calo tilang tersebut. Saya tahulah siapa aja mereka itu. Ada juga kayak catatan-catatan kriminal yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan versi dari Asep Iwan Iryawan. Pertama begini, Mahkamah Agung sedang bermasalah. Ada 2 hakimnya yang sedang diperiksa. Nah, ini juga berhubungan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya sidang kasus Brigadir Joshua ini, karena di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menurut Asep Iwan Iryawan, paling tidak sudah ada OTT, operasi tangkap tangan oleh KPK, itu berkali-kali di sana. Nggak tahu berkali-kali ini pasti lebih dari 1 kali, karena minimal 2 kali ya, kita pahami dari bahasanya. Ini juga memberikan indikasi apakah track record ini bisa menjadi salah satu hal yang memberikan kode ke masyarakat jangan terlalu berharap banyak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena dalam internalnya pun juga ada oknum-oknum yang terlibat hal-hal seperti ini. Itu adalah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada 2 hakimnya minimal yang aku tangkap di sini yang sedang diperiksa. Mahkamah Agung juga sedang bermasalah. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa hal yang juga menarik, tidak hanya dari hakim yang ditangkap di selatan tersebut, tapi juga ada panitera yang lebih dari 1 juga sedang diperiksa. Ini kayaknya luar biasa ya, penegak hukum di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai kehakiman pun, ini ada oknum-oknum yang menggerogotinya. Jadi makanya menurut aku sekarang kan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia pasti sangat turun drastis setelah kasus Verdi Sambo ini. Bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat? Sebenarnya simpel ya. Aku yakin banget kalau seandainya nanti Verdi Sambo itu diberikan hukuman maksimal, yakni hukuman mati, aku yakin pasti kepercayaan masyarakat akan kembali kepada penegak hukum di Indonesia, terutama ketiga lembaga tadi itu. Karena kan sekarang kita ngerasa, ini beneran nggak sih persidangan ini real atau cuma pura-pura aja? Kenapa bisa seperti itu? Ya dari jaksa aja kita ngerasa di prank gitu kan ya. Sebegitu keras dan juga vokalnya. Tetapi untuk 3 terdakwa hanya 8 tahun, Baradae 12 tahun, dan Verdi Sambo hanya hukuman seumur hidup. Kenapa dikatakan hanya, Anjas? Karena nggak ada pasal yang meringankan,
Pak, nggak ada yang meringankan aja nggak mendapatkan maksimal menurut Pak Ponto, ini aneh gitu. Harusnya kalau nggak ada yang meringankan, yang mendapatkan yang maksimal gitu kan, itu adalah hukuman mati. Tetapi juga ada keterangan dari Ketua Indonesian Police Watch, ini dugaannya adalah mungkin strategi di persidangan, kalau dari jaksanya dengan tidak ada hal yang meringankan saja, tidak memberikan tuntutan mati, tetapi hanya seumur hidup. Nanti kalau dari hakim mengatakan dan juga menemukan ada hal yang meringankan satu aja dari Verdi Sambo, itu akan mendowngrade hukumannya. Misalnya berkelakuan sopan selama persidangan. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang meringankan Verdi Sambo dari tuntutannya seumur hidup bisa menjadi 20 tahun penjara. Ini adalah hal yang kita khawatirkan karena memang aku cek di jejak digital, apa yang dikatakan dari Ketua Indonesian Police Watch ini ada awalnya adalah dugaan kemudian menjadi kenyataan. Ya, misalnya adalah dengan dugaannya awalnya dikatakan Pak Sugeng katanya motifnya adalah perselingkuhan, dan ternyata dari dari jaksa motifnya adalah seperti itu dengan data-data yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi mudah-mudahan sih teman-teman ya, apapun hal nada-nada sumbang mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini harus terpatahkan dengan satu cara, yaitu dengan memberikan vonis hukuman untuk 5 terdakwa itu seadil-adilnya dengan pasal yang disangkakan, yakni adalah pasal 340. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa landasan dasar hakim memvonis para terdakwa bukan hanya mengenai tuntutan dari para jaksa, tetapi juga adalah berdasarkan pasal yang disangkakan, 340, pembunuhan berencana. Ini menjadi tantangan yang sangat besar sekali buat penegak hukum di Indonesia, teman-teman. Dan polisi dan kejaksaan sudah babak belur menurut Pak Asep. Mudah-mudahan hakim juga tidak seperti itu. Kita akan lihat nanti apakah ini akan memuaskan masyarakat atau justru sangat mengecewakan putusan hakimnya. Menurut kalian, apa yang akan diputuskan hakim? Prediksi kalian untuk kelima terdakwa, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Nanti pada saat kita vonis, bisa kita flashback kembali jejak digital, apakah prediksi kalian tepat atau tidak untuk kelima terdakwa. Yang mendapatkan tuntutan 8 tahun adalah Putri Chandrawati, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Sementara Barada Richard Eliezer mendapatkan tuntutan 12 tahun dan Verdi Sambo tuntutannya adalah hukuman seumur hidup. Silahkan tuliskan prediksi vonis hakim di kolom komentar video ini dan kita akan flashback pada saat nanti di tanggal 13 Februari 2023 akan dibacakan vonis yang pertama untuk Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like, terus juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara, juga follow akun TikTokku baru buat di Analisa Anjas Asmara. Sampai jumpa teman-teman.